Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqillah, ittaqillah, inna kunta wa arbihi syai'an sanatanuha wa khaliqina sabiqulukina sadi amma ba'du. Puja-puji hanyalah milik Allah yang Maha Suci, yang telah menciptakan para pemuda dan pemudi, yang setia kawan, setia hati, sekeyakinan, seobsesi, seikatan setali, sejaran senabi, dan yang saya cintai dan saya hormati. Selawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah tetap sikoh memegang teguh ajarannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Rasulullah Sang Idola. Pada tahun 571 Masehi 12 Rabiul Awal, lahirlah sosok manusia yang akan menjadi peran penting di peradaban dunia. Ia akan mengubah dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang Islamnya, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dan yang akan menjadi pemimpin masa depan nantinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya yang terakhir ialah sosok yang terbaik di sepanjang zaman. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menggaransi kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia yang hidup di sepanjang zaman, di mana dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan bagi kita supaya bisa meraih keutamaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, para ulama dari masa ke masa berusaha mengenalkan kisah hidup Rasulullah kepada generasi muda Islam. Saya yakin tidak ada selain Rasulullah yang begitu diagungkan kisah dan cerita hidupnya. Saudaraku, anehnya banyak generasi muda Islam zaman sekarang yang sudah tidak lagi akrab dengan kisah-kisah hidup Rasulullah. Alih-alih mengamalkan sunnah yang beliau tinggalkan, mengenal kisah hidupnya saja sudah tidak. Banyak di antara mereka yang malah mengangkati tokoh-tokoh yang membuat akhlaknya jelek. Na'udzubillah min dzalik. Daripada mengidolakan tokoh-tokoh hebat lainnya, alangkah pentingnya kita mendolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa menjadi panutan bagi kita dalam hal apa saja yang kita cita-citakan. Beliau adalah sosok yang sukses dalam bisnis yang berskala internasional, bermula dari keadaan yang sederhana. Hadirin rahimahumullah, besarnya rasa cinta Rasulullah yang disimpan dalam hatinya untuk umatnya hingga pada akhir hayatnya kita melihat episode yang sangat menyentuh. Rasulullah SAW di tengah perihnya menahan sakaratul maut masih sempat memikirkan bagaimana nasib umatnya kemudian hari setelah beliau meninggal. Ummati, 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 lirih-lirih beliau. Tak terbayang bagi beliau betapa besarnya fitnah dan cobaan yang melanda kita, betapa
Besarnya rasa cinta yang Rasulullah hadirkan kepada kita membuatnya khawatir dan cemas akan keselamatan kita. Itulah cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak ada cinta tanpa hukum yang betul. Oleh sebab itu, mari kita buktikan cinta dan ketulusan kita dengan cara yang pertama membela beliau ketika banyak orang yang menistakan beliau. Yang kedua, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Yang ketiga, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi agar kelak kita dapat berkumpul bersama Rasulullah SAW di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya akhlak Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus diutamima makarimah akhlak, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari. Abu A'la Al-Maududi mengatakan dalam tulisannya The Prophet of Islam, "It is the only one example where all excellence have blended into one personality." Dia adalah satu-satunya panutan bagi kita di mana semua sifat-sifat istimewanya terpadu dalam satu kepribadian. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Saya Andini Wahyuningsi dari MA Asal Remaja pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya